terbendung di kepala-Mu Tuhan, agar kami semua hari ini bisa menikmati kelegaan di kepala kami. Pikiran kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan semua yang Kau lakukan Tuhan di kayu salib memerdekakan kami. Seperti tema kami tahun ini Tuhan, tahun pembebasan. Biarlah itu Tuhan menjadi bagian setiap kami di tempat ini Tuhan. Menjadi kami menerima kebebasan demi kebebasan dalam setiap aspek hidup kami. Dan sebentar Tuhan kami rindukan firman-Mu berbicara kepada kami Tuhan. Jamah setiap kami. Kami siap Tuhan mendengar. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan Amin. Shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya dan istri baru kembali tadi malam. Kami sampai sekitar jam 6.45. Perkiraan kami di Pontianak selama 2 minggu terjadi percepatan, jadinya 10 hari. Puji Tuhan. Kami juga rencana diet di ladang misi. Ternyata banyak kali yang ngajak makan, jadi jangan tanya timbangan saya juga ya. Naik. Jadi ya, puji Tuhan lah, nanti saya akan kesaksian juga beberapa apa yang terjadi di Pontianak. Hari ini saya mau bagikan sesuatu kepada kita semua, sesuatu yang saya juga bagikan kepada, ya mungkin ada yang kenal juga, saudara kita Sentosa dan Daniel. Sesuai dengan tema kita seri saya yang kedua, tahun pembebasan, perkataan yang membawa kebebasan. Sama-sama kita ulangi 1, 2, 3 ya. Perkataan yang membawa kebebasan. Kita buka Alkitab kita, Yosua 1 ayat 8. Ya, bukan Pak Joshua ya. Yosua 1 ayat 8. Oh, sekarang TV-nya di sini ya. Saya tadi lihat singa kita agak matanya lirik ke kiri. Karena TV-nya sudah di kiri. Ini ke depan pakai kacamata hitam. Biar nggak ketahuan. Tapi katanya mau dibikin juga di tengah ya, puji Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau tidak hati-hati, supaya yang tertulis di dalamnya akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Teman-teman, mungkin saya klarifikasi dulu kenapa di situ ditulis kitab Taurat. Ini kan ditulis oleh Yosua, dan pada zaman Yosua Alkitab cuma ada di hukum Taurat. Hanya ada 5 kitab pada zaman itu yang ditulis oleh Musa, kitab Kejadian, Keluarannya, Imamat, Bilangan. Ada 5 Taurat, 5 hukum. Itulah semua bicara tentang apa perintah Tuhan kepada umat Israel pada saat itu. Jadi karena pada zaman itu hanya ada 5, ada hukum yang kita sebut hukum Taurat itu, kitab Taurat itu, maka dia katakan, Tuhan ngomong sama Yosua, janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat. Nah, hari ini kita sudah terima apa? Apa yang sudah diberikan? Alkitab. Ya, kita sebut juga firman Tuhan. Jadi jangan langsung dalam benak kita, kita harus memperkatakan Taurat, bukan. Memperkatakan apa? Firman Tuhan. Nah, kita bahas satu-satu. Dibilang apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan apa? Berarti firman Tuhan. Kenapa Tuhan harus bilang sama Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan? Karena lebih gampang hari ini kita memperkatakan apa yang kita lihat, apa yang terjadi. Kami waktu di Pontianak, Bapak Ibu, teman-teman, panasnya bukan main. Karena katanya main garis katulistiwa lewat di situ ya, ya, kita dulu belajar ya. Matahari katanya tepat di atas kepala. Kalau di monumennya itu katanya dibikin telur berdiri, telur pun nggak jatuh. Wah, telur pun bisa jalan berdiri. Jadi panas banget. Dan respon yang normal adalah panas sekali Pontianak ini. Harus kita marahin Pontianak dan seisi penduduknya. Kita lihat lagi jalan. Wah, di sana kalau Batam ini orangnya ugal-ugalan, di sana lebih ugal-ugalan lagi.
tanya siapa orang Pontianak sih. Jadi masuk jalan nggak lihat kiri kanan. Waduh, orang ini ngeri juga. Saya kok mobil, istri saya ngerem. Saking ngerinya. Begini dia terus injak rem dia terus. Jadi lebih enak omongkan sesuatu yang kita lihat. Natural itu sifat tubuh kita ini. Mungkin yang encok begitu, mungkin kaki kita encok, aduh sakit kali kaki ini. Kita lebih enak ngomongkan fakta. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Makanya saya luar biasa kesaksian Pak Jo ya tentang Bapak mertua, Bapak rohani beliau, Pak Ketara. Dilihatnya matahari, dibilangnya apa? Itu punya bapakku. Saya kalau nggak ingat ini, saya nggak pernah bilang itu punya bapakku. Pasti panas sekali matahari. Maunya itu jadi gaya hidup kita. Apa yang kita alami, yang kita omongkan apa? Firman. Nah, nanti kita lanjutkan lagi ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab hukum firman Tuhan ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya akan ceritakan sedikit kesaksian kami di Pontianak. Jadi hari pertama kami sampai Rabu. Hari Rabu kami sampai. Dalam bayangan saya sudah ada kontak senior saya di situ, Tamatan Biayu. Saya pikir abang inilah pasti akan membawa saya keliling-keliling, cari rumah, cari tempat yang cocok untuk pelayanan. Sampai saya di situ, saya baru tahu, dibilang baru di situ di WA-nya saya, sorry bro, aku gak bisa teman-temanin kau, aku ngajar, karena dia ngajar. Jadi dari pagi sampai sore dia ngajar. Jadi satu harapan sudah sirna. Kemudian ada satu pendeta GKKI, tamatan 1 tahun di BIU, kayaknya satu angkatan Pak Saul itu Pak Mentari. Oh Pak Saul ya. Ya. Jadi kami hubungi juga, katanya sibuk juga di luar kota. Jadi udah 2, harapan utama sudah hilang dua-duanya. Baru saya tanya, ada alumni kita di situ. Berarti ada satu yang bisa meluangkan waktunya. Ternyata tempat ngopi pun dia tidak tahu. Jangankan dulu rumah. Di mana yang ngopi di sini? Aduh, aku jarang ngopi sih Pak, katanya baru. 3 harapan sirna. Akhirnya kami cari lah di Facebook, di website. Pokoknya kerjaan kami cari itu aja, teleponin orang. Rabu, Kamis, Jumat, kami temukan rumah, ya kan? Rumahnya bagus, cocok. Harganya yang tidak cocok, kemahalan, bikin garuk kepala dengan harganya. Alhamdulillah ada tempat strategis, ya kan? Wah, cocok, harganya cocok. Pas kami bikin, kita kan mau bikin apa namanya itu, bimbel. Di sampingnya ada bimbel. Wah, ini ajak berantem. Jangan, saya bilang sama istri saya, jangan nanti kita berantem. Oke, yang lain istri saya cocok, saya tak cocok. Saya cocok, istri saya tak cocok. Akhirnya nggak dapat lah, sudah banyak rumah kami cek. Hari Jumat lah, hari Kamis malam. Kamis Rabu itu Kamis, kami janji bertemu, dibilang lagi, hubungilah Pak Sony sama Bang Christian. Saya hubungi, akhirnya diajak makan siang hari Jumat. Setelah itu, dia bilang, khotbah di tempat saya hari Minggu, siap. Kami cari lagi, lanjut lagi itu, Jumat, Sabtu, pokoknya malam jam 11 istri saya masih lihat Facebook. Kalau di Batam dia lihat Facebook, lihat video-video lucu. Kalau di sana dia lihat rumah. Kadang dia ngomong saya udah tidur. Lihat ini besok kita lihat udah tidur ya. Tapi saya ingat pada waktu malam hari Sabtu dan Minggu, karena saya pikir Tuhan udah 4 hari kami di sini, belum dapat juga. Rencana 2 minggu, janganlah kami sebulan di sini Tuhan. Saya berdoa saat itu, Tuhan besok saya ketemu sama orang di gereja Pak Sony yang akan tunjukkan rumah di mana kami bisa tinggal. Dan ternyata setelah itu istri saya juga kesaksian, dia ngomong juga kalau dia lebih ekstrim lagi doanya. Tuhan besok kami ketemu nenek-nenek kaya raya Tuhan. Yang banyak rumahnya Tuhan. Yang kami nanti dikasihnya tempat untuk pelayanan.
Nah, sayangnya kami nggak sepakat kan. Saya berdoa sendiri, dia berdoa sendiri. Yang Tuhan jawab doa saya. Nggak ketemu kami nenek-nenek kaya itu. Akhirnya saya khotbah. Ini juga menguatkan saya. Saya khotbah, wah jemaat diberkati luar biasa, semangat semua. Cuman ada satu ibu-ibu duduk di depan pula dia, di depan saya. Dari awal saya khotbah sampai akhir, mau ceritanya sedih, lucu, hening, pokoknya dia sama ekspresinya. Saya pikir ini roh pada lagi. Ini mengeraskan hati. Masa firman Tuhan, amin. Ada amin, tak amin juga dia. Saya pikir berarti ini mungkin perlu banyak dilayani lah ini. Selesailah. Salam-salaman orang. Inilah kenapa kita komunikasi lagi Pak. Terakhir ibu itu nggak pulang-pulang. Dia duduk di situ, dia mau perhatikan. Akhirnya ditanya lagi ibu gembala di tempat itu. Bu, ngapain Bapak pendeta ini datang ke Pontianak? Karena saya sudah cerita, jadi dia bilang, oh mereka lagi cari rumah, mau merintis pelayanan di sini, segala macam. Tahu apa yang dia bilang? Oh, gini dia, langsung ada gaya-gaya di TV. Saya ada 2 rumah, katanya langsung. Wah, dalam hati saya nggak terlalu senang. Ini kayaknya marketing ini. Kita ini, otak kita langsung. Ini kayak mencari untung. Akhirnya kami makan siang, dibawa aku rumah yang pertama. Bagus Bapak ini. Di tepi jalan yang rame. Dia bilang harganya masih masuk akal kami harganya. Oke, begitu. Nanti saya tanya lagi yang punya rumah kalian. Di WA yang punya rumah kami sudah sampai rumah, dikirimlah harganya. Garuk kepala lagi saya. Harganya mahal, 35 juta 1 tahun. Di harga-harga lain itu biasa standar 25 ke bawah. Ini 35. Saya bilang nggak usah yang ini, nggak betul ini. Kayaknya cari untung itu. Tapi dia bilang nanti malam kita lihat rumah yang satu lagi. Saya ada 2 rumah. Akhirnya aku pergi. Ternyata kami ngobrol-ngobrol setelah saya jemput. Ternyata ibu mertua saya, bapak ini suaminya satu warga dengan ibu mertua saya. Purba, bukan pura-pura baik ya. Purba. Ngobrol-ngobrol, tulanglah jadinya kan. Ini untuk jadi orang Batak ya. Mungkin itu juga merubah suasana. Tulanglah ceritanya. Tulang dan tulang. Dia pensiunan tentara. Dan dulu sebelum jadi tentara dia pendeta. Makanya saya langsung ingat si Yakobus yang baru pergi ke Pekanbaru. Dia kan mau jadi tentara. Ternyata bisa jadi tentara setelah jadi pendeta. Jadi dia pendetanya tentara. Sudah pensiunan kolonel. Kita ditunjukkanlah satu rumah. Dan yang luar biasa lagi rumah ini, kalau rumah yang lain kosong tak ada isinya, rumah ini sudah ada perabotannya, sudah ada AC-nya. Kalau Pak Meltari datang ke Pontianak, nginep di rumah kita. Sudah ada perabotan masaknya, sudah ada showernya, nggak perlu bawa Pak Meltari timba-timba. Sofanya ada, waduh, pokoknya luar biasa sekali. Ada lagi garasinya, muat 2 mobil. Kalau Pak Meltari buka usaha mobil, boleh parkir di situ. Saya tanyalah harganya. Pertama dia buka 20 juta, tapi karena hamba Tuhan dikasih diskon 17,5 juta. Jadi saya bilang, ya Tuhan yang memulai, Tuhan yang pasti akan sediakan. Mungkin Tuhan berbayar. Selesai ngobrol kami bersihkan ya. Oh di situ saya nyapunya 5 menit tapi di botol 10 menit. Makanya senior bilang, oh bapak tuh yang sapu kok cuma 5 menit saya sapu, habis itu nggak dikasih kok. Mereka rajin orang. Akhirnya ketika kami bersih di depan itu tetangga kita, ada sekitar 7-8 orang pria dewasa buka baju. Wah ini ekstrim, kata pulang itu di sini orang-orang Kristen kok agak-agak nggak suka orang yang kita datang. Kami bersih diputar si sentosa lagu rohani kan, udah bahaya kita. Ini sementara udah mau buka puasa ini. Saya pikir daripada orang ini bermasalah saya hadapi lah. Saya datangin bapak itu kayak ketua gengnya kan. Saya, halo Pak, saya orang baru di sini, kita ngontrak di depan. Kita mau buka bimbel Pak. Nama saya Fernando. Saya kan memperkenalkan nama kan. Tiba-tiba tahu dia balas bukan nama, dia kasih tahu marganya. Tahu marganya siapa? Ayo, si Bobby.
Saya si Opik, Pak. Iya, saya nababa gitu, Mak. Mama saya nababa. Saya asli Siombing, Bapak Ibu ya. Dan saya bilang, tulanglah Bapak ini. Saya bilang. Baru panggil, Daniel, Sentosa ini ada. Salam lagi. Si Sentosa, si Yordanian si Tongpul. Tahu nggak siapa si Tongpul? Mama Bapak ini. Mama aku si Tongpul katanya. Langsung dibilang aman di sini Pak, kita amankan. Jadi kan ada lagi preman di situ, sudah ada yang mengamankan. Pak si mobil. Pak RT-nya mana Pak? Oh di sana. Tentara RT. Jadi kalau ada yang macam-macam Pak, kita amankan di sini. Langsung hari kemarin, ini Sabtu kan? Minggu. Jumat kemarin kami bikin ibadah di rumah itu, kami buka pintunya lebar-lebar. Nggak perlu sembunyi-sembunyi nyanyi kami di sini. Dimulai dari omongan yang membawa pembebasan. Amin. Kami tidak omongkan betapa susahnya mencari di Pontianak. Kami tidak membahas betapa mahalnya ngopi di Pontianak. Mahal ternyata Pak. Memang orang-orang Pontianak ini orang-orang kaya. Mahal-mahal di situ. Jadi traktir rumah mahal. Tapi itu tadi omongan kita bukan omongan apa yang terjadi, tapi kita omongkan firman. Amin. Kemudian kalau kita lihat apa kata Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah rasul yang mengalami, kalau kita lihat dia 2/3 kitab Perjanjian Baru dia yang menulis. Dan banyak sekali kita lihat kisahnya, kisah-kisah yang mengerikan. Kapalnya hampir karam. Dia mau dilempari orang sampai mati. Dia pernah dipenjarakan. Ngeri-ngeri hidupnya. Tapi omongan dia selalu luar biasa. Ya kan? Waktu di penjara dia bilang apa, bersukacitalah, bukan orang yang di luar penjara yang menghibur. Kita ada pelayan penjara di sini. Ya, pimpinan Pak Saul. Pak Saul kalau dia keluar masuk penjara. Betul. Keluar masuk. Jadi kalau ada yang macam-macam bilang Pak Saul itu teman saya, pendeta kami keluar masuk penjara dan macam-macam. Orang kan disini juga. Jadi kerjaan Pak Saul tak ada sana dan tim memberitakan firman Tuhan, menghibur, menguatkan mereka, bawa makanan. Karena memang orang dalam penjara bayangkan terkurung, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berkomunikasi sama keluarganya. Dia hanya di situ menghabiskan waktunya. Tetapi Paulus, Rasul Paulus bukan orang yang tipe memperkatakan apa yang dia alami. Dia perkatakan apa? Firman Tuhan. Dikatakan hari inilah harinya Tuhan. Mari kita walaupun di dalam penjara, dia bisa bilang apa? Bersukacitalah karena Tuhan. Bukan bersukacita karena gajian. Bukan bersukacita karena ulang tahun. Ulang tahun bisa tidak bersukacita kalau tidak ada yang ngucapin. Sering buat di Facebook. Selamat ulang tahun kepada diriku sendiri. Sedih kali. Agak-agak keren dibilang lah happy birthday to me. Baru orang ingat, oh iya ya, selamat ulang tahun baru. Ya, nggak apa-apa sih kalau begitu. Tapi bisa pun ulang tahun bisa kita nggak bahagia gitu. Kalau kita bisa melihat dari sudut pandang itu. Tapi mungkin yang bilang ucapin sama ulang tahun kepada dirinya sendiri membuat dia bahagia juga. Kalian udah ucapin, apa yang ucapin? Jadi Rasul Paulus dia bisa omongkan, dia sesuatu yang dia percaya dia omongkan. Kita baca ayatnya di 2 Korintus 4 ayat 13. Ini dia menjadi spirit kita harusnya dalam Kristus. Ini menjadi spirit kita bersama. 2 Korintus 4 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti yang tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Dan kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Roh kita ini roh yang sama, amin. Roh yang membangkitkan Tuhan Yesus itu ada juga dalam diri saudara. Dikatakan, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Kalau kita balik, berarti kalau kita berkata-kata, itu adalah sesuatu yang kita percayai. Kalau hari ini kita omongkan sakit penyakit, aduh aku pelupa, aduh aku
keluarga aku punya histori jantung, segala macam lah, diabetes. Pulang itu waktu kami ngobrol ternyata, bapakku diabetes, ibuku diabetes, dia jadi diabetes. Jadi yang diomongkan itu adalah sesuatu yang kita percayai. Jadi kalau hari ini kita sering omongkan seperti penyakit, kegagalan, kesusahan, berarti itu yang kita percaya. Firman Tuhan berkata apa? Jika engkau percaya, maka itu yang terjadi kepadamu. Sudah jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi kalau hari ini kita sering omongkan itu, berarti kita mempercayai itu dan itu terjadi dalam hidup kita. Hari ini tema kita tadi omongan, perkataan yang membawa pembebasan. Ubah omongan kita. Harusnya yang kita omongkan apa? Sesuatu yang baik. Nih pengakuan iman kita, sesuatu yang baik pasti terjadi di hari ini. Ketika uang kita lagi tipis, dompet kita tipis, kita bilang apa? Allahku akan memenuhi segala keperluan. Waktu lagi tebal, juga omongan. Karena Tuhan tujuannya memberkati kita bukan agar kita menjadi orang yang egois, tetapi kita diberkati untuk menjadi berkah. Makanya tadi saya senang dengar ya dari tim pemuda Bunda Lista bilang apa? Mau bikin menolong orang-orang di panti asuhan katanya, untuk merayakan ada kegiatan pemuda. Itu luar biasa, menjadi inspirasi juga bagi kita semua. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Mungkin saudara bilang, Pak, tapi aku belum percaya, makanya aku belum ngomong. Ada satu ayat kita di Markus ya, coba saya bilang. Kita baca sama-sama. Markus 11 ayat 23-24. Ya, kita coba bedah dulu. Markus 11 ayat 23 dan 24. Ya, tulis ngomong begini ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau kita hitung jumlah kata ya di sini barang siapa yang berkata, ya beranjaklah, tercampaklah, baru dikatakannya itu, baru lagi berkata kepadamu, maka itu akan. Kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi, dikatakan kata berkata itu ada lebih banyak disebutkan di sini daripada percaya. Pemahamannya apa? Walaupun saudara belum percaya hari ini, perkatakan saja sampai engkau percaya. Saya ulangi lagi, kalau hari ini kau belum percaya apa yang disebutkan oleh firman Tuhan, kalau lebih besar fakta yang kita hadapi itu di mata kita daripada kata firman Tuhan, nggak apa-apa. Perkatakan saja sampai engkau percaya. Petrus, namanya dulu Simon, diganti Tuhan Yesus menjadi Petrus, artinya apa? Batu karang. Bukan orang yang gampang berubah, orang yang teguh dalam pendiriannya. Apakah dia langsung berubah? Tidak. Ketika dirubah namanya itu dia masih gampang-gampang bingung, gampang-gampang ragu. Ketika dia ketemu perempuan waktu Yesus ditangkap, dia bilang saya tidak kenal dia. Tapi ketika terus didengarkan dia namanya dipanggil orang, Petrus, 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 batu karang terus dalam hidup dia. Dan itu menjadi dia percayai. Dan akhirnya ketika dia ditangkap, dia nggak bilang aku tidak kenal Yesus lagi. Dia tidak bilang lagi aku tidak melayani. Tapi dia bilang apa? Oke, kalau kalian mau salibkan aku terbalik. Dia jadi orang yang berani. Dia tidak lagi ragu. Kenapa? Karena diomongkan terus sampai dia percaya. Abraham, Tuhan ganti namanya menjadi Abraham. Abraham itu namanya artinya apa? Seorang pria yang hebat, pria yang besar. Pria yang hebat belum tentu memenuhi panggilannya, tetapi diganti dia menjadi apa? Abraham. Panggilannya adalah apa? Panggilan Tuhan dalam hidup Abraham adalah menjadi bapa banyak bangsa dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Diganti arti nama itu sendiri adalah Bapa banyak bangsa. Anak sudah punya belum? Belum. Tapi itu terus diomongkan mereka sama suami istri. Tetangganya pun bilang, nama kami adalah Abraham, namaku Abraham, nama istriku Sarah. Sampai mereka klik percaya, dan itu terjadi dalam hidupnya. Hari ini, walaupun engkau belum percaya, katakan saja. Jujur saya waktu ngomong itu, hari Minggu ketemu dengan orang yang menunjukkan Allah, ada juga keraguan. Tapi saya omongkan ini. Omongan kita ini menentukan. Saya bilang tadi perkataan yang membebaskan. Saya nggak tahu saudara udah pernah dengarnya dulu. Ada orang gila itu kan. Orang gila masuk ke yayasan apa namanya itu? Yayasan rehabilitasi. Jadi dia sudah kebetulan pula rehabilitasi ini tempat orang Kristen, doakan, datang, tim Deborah kan, orang Deborah dan juga yayasan orang gila datang, melayani, korbanin, ya kan? Sembuhlah dia, udah mulai normal, bisa ngobrol, bisa berdiskusi, dan pihak yayasan sudah berpikir kayaknya sudah bisa dipulangkan ini pada keluarganya. Jadi final test lah, tes terakhir untuk menguji dia sudah sembuh atau tidak. Jadi ditanya yang pihak yayasan inilah, bagaimana keadaan, apa yang mau kau sampaikan sebelum kau keluar? Oke Pak, aku nyanyi ya betul. Aku masih seperti yang dulu. Waduh, gara-gara omongannya itu dimasukkan lagi dia. Ternyata masih sama dia seperti yang dulu. Omongan kita menentukan kita di dalam atau di luar. Ada satu kisah di Alkitab, Shibboleth, saya lupa ayatnya. Jadi kalau kita bicara password hari ini, ada sudah di Alkitab. Jadi pada zaman itu, waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, jadi mereka tes yang mana orang asli, yang mana yang harus di bumi hanguskan. Jadi ternyata beda suku itu ada di cara ngomongnya. Jadi dites, bilang dulu Shibboleth. Bilang Shibboleth, oke, ini Shibboleth. Mungkin kayak orang Batak lah bilang mungkin ya. Kalau bilang film kan, pileng. Kau pasti nggak bisa bilang F ya. Siapa bilang orang Batak nggak bisa bilang F? Itu fitnah. Sama juga, nggak bisa bilang F. Nah ini juga Shibboleth dibilang. Jadi waktu dibilang Shibboleth nadanya lain, langsung dibunuh. Omongan kita menentukan hidup dan mati kita. Amsal 18:21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Nasihat Pak Jo sama saya sebelum Pak Jo ke Amerika adalah yang kita omongkan, firman yang kita beritakan harus sama pandangannya. Bicara apa? Tentang omongan, tentang berita yang disampaikan. Itu juga yang saya bilang kepada Daniel dan Sentosa di sana. Harusnya apa? Omongan yang kita omongkan sama. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Amin. Kemudian kita buka di Roma 4 ayat 17. Jadi kitab Kejadian dikatakan alam ciptakan kita itu serupa dan segambar. Ada sifat Tuhan di dalam diri kita. Dan kita baca ayat ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ya, seperti ada tertulis, engkau telah ditetapkan menjadi bapa bagi bangsa. Dia banyak Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Bayangkan kuasa yang begitu besar itu ada dalam diri saudara. Dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang hari ini belum ada dalam hidupmu, yang engkau nanti-nantikan selama ini, yang engkau tunggu-tunggu tapi belum terjadi, ketahuilah ada kuasa yang sama itu dari yang tidak ada menjadi ada. Abraham yang tadinya mandul, yang tadinya umurnya sudah lewat,
Tapi ketika Tuhan bilang sesuatu, engkau akan menjadi bapak banyak bangsa, tahun depan engkau akan punya anak, itu terjadi. Yang membangkitkan katanya yang orang mati menjadi hidup, dengan Lazarus dibangkitkan, hanya bilang apa? Lazarus keluar. Jadi hari ini kuasa itu ada juga dalam diri saudara. Harapkan yang besar terjadi. Tahun 2024 ini mungkin diawali dengan hal-hal yang tidak baik. Mungkin ada banyak masalah yang kau hadapi di awal tahun ini. Seolah-olah kok begini Tuhan, yang membuat kita frustasi, mungkin patah arang, mungkin mau give up. Gak apa-apa. Tapi omongan kita bukan omongan orang-orang gagal. Omongan kita bukan omongan orang-orang yang menyerah. Omongan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saya teringat satu kisah itu kan, yang bangsa Israel, bahkan dia di zaman perbudakan pun diizinkan oleh yang memperbudak mereka untuk membangun rumah Tuhan. Saya pernah sampaikan itu, bangun rumah Tuhan berarti tempat yang cukup besar untuk bisa orang datang untuk berdoa. Orang yang bekerja saja, yang punya usaha saja untuk bangun rumah itu butuh waktu. Tapi mereka diperbudakan, mereka tidak terima gaji saat itu. Tapi mereka omongkan mereka mau bangun bait Allah di situ. Dikasih kemurahan bagi Tuhan apa? Bahkan raja itu kasih semua resources untuk mereka bangun. Hari ini bagi kita yang belum punya rumah, omongkan aku akan punya rumah dalam. Kalau kita lihat dompet kita mungkin terbatas. Kalau kita lihat gaji kita mungkin gaji kita terbatas. Tapi omongan kita, omongan firman Tuhan. Oke, saya luar biasa, saya ketemu nenek kaya raya. Ini istri saya imannya lebih ngeri. Ketemu nenek kaya raya yang banyak rumahnya, kita dikasih parkir. Puji Tuhan. Ketemu rumah itu sedikit lagi saya lupa. Jadi ternyata rumah di sampingnya itu rumah yang punya rumah itu juga sama yang punya. Dan rumah itu kosong, sudah banyak rumput. Jadi kata yang punya rumah, kalau kalian bersihkan rumah itu, kalian bisa beres-bereskan, kalian pakai juga rumah itu. Sewa satu rumah, dapat dua rumah. Ntar langsung pikir di kos-kos. Kos-kosan. Baru ternyata Pontianak itu, kalau kita nggak punya kendaraan, nggak bisa kemana-mana, nggak ada angkot, ya nggak ada Trans Batam, kita di sini kan. Ya kalau naik Gojek ya bisa 10 hari mereka di sana udah nggak makan lagi. Akhirnya kami cari-cari lah motor second kan. Kita lihat dompet kita nggak cukup ini beli motor second. Nggak beli motor baru. Akhirnya ketemu dinasihati ulang itulah saya, bertobat saya. Katanya kalau beli motor second sebentar lagi rusak itu. Kalau beli aja motor baru. Karena ditantangnya kita kan tantang. Ayo kita beli motor baru pulang. Sampai sana ternyata nggak boleh beli motor. Ya motor baru tapi kredit Pak, mentarian Pak, gantar langsung ini. Kita mau kredit nggak boleh, nggak KTP Pontianak. Jadi kita cari-cari ya tadi teman-teman kita itu nggak bisa, tulang inilah. Entah gimana percaya dia sama saya, kan bisa saya bawa lagi itu motor kan. Percaya dia, dibikinnya lah KTP-nya untuk membeli motor itu. Sampai orang si Daniel Sentosa hari Rabu, motornya sampai di situ hari Rabu juga. Langsung naik motor orang itu. Ini ladang misi atau ladang apa? Pokoknya mereka sudah lengkap semua. Dia lengkap semua, dimulai dari apa? Dari Dia dapat ngomongnya orang ini bisa keliling-keliling. Maka hari ini Bapak Ibu, omongkanlah firman Tuhan. Ya.
Jadi bimbel mereka kan mau bikin bimbel. Istri saya dulu ngajar di bimbel, ternyata udah lupa ilmunya. Kalau nggak dipakai bisa hilang rupanya ilmu. Hilang udah ilmunya katanya. Jadi kami cari gimana lah biar jadi bimbel orang ini. Teringatlah kami ada satu teman. Jadi bimbelnya ada 400 anaknya bimbelnya. Jadi pas pula kami lagi ngobrol-ngobrol bimbel, cuma bapak itu dulu anak-anak bimbelnya 400. Nah, saya kan orang IPA kali-kalinya cepat. Kalau 200.000 satu anak kali 400 orang, Pak Mel 80 juta. Ini bisa-bisa orang semua mau ke ladang misi semua. Jadi kami hubungi lagi ya, agar mentor orang ini dua. Jadi nanti dibuat, jadi selama beberapa sebulan 2 bulan ini nanti mentor mereka, dan kita doakan sama-sama. Kita omongkan berkat Tuhan dalam hidup mereka. Ya kan? Jadi mereka nanti bisa juga support ke sini. Bisa support adik-adiknya sini. Bisa juga support ya yang lain-lain. Dimulai dari omongan. Yang terakhir 2 Korintus 5 ayat 7. Kalau sudah terakhir itu mata kita sudah terang. Puji Tuhan. Karena jam 10 mall sudah buka juga ya. Jadi kalau mau jalan-jalan, bawa anak, karena di minggu ini ya beres. 2 Korintus 5 ayat 7. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Kita ini orang percaya. Bahasa Inggrisnya believer, bukan orang yang melihat. Jadi bukan apa yang kita lihat yang kita omongkan, apa yang kita percaya kita omongkan. Apa yang mau terjadi kita omongkan. Dan itu sudah difirmankan di ayat ini. Jadi jangan ubah dia. Janganlah jadi orang-orang yang berdasarkan apa yang kau lihat. Saya waktu kesaksian sama beberapa orang di sana. Kalau dari apa yang dilihat, ibu saya sudah menyerah kepada saya. Ini mungkin kepada orang tua. Saya anak paling besar, ya kan? Harapannya saya lah menolong adik saya ada 4. Tapi saya gagal. Saya harusnya sarjana teknik sipil, tapi saya drop out. Tapi doa ibu saya ingat sekali setiap malam dia nangis di kamarnya berdoa. Dia doa, Tuhan, anakku ini akan jadi orang yang luar biasa. Baru karena saya mengundurkan diri, anakku ini pasti dapat jodoh Tuhan. Karena saya mengundurkan diri, mana yang ketemu jodoh begini kan? Dan kalau saya lihat hasil omongan ibu saya itu, hari ini saya dapat gelar sudah S1. Saya sekolah lagi ke Singapura, S2. Kemarin baru-baru ini yang ulang tahun Mennonite, saya ditawarin S3. Tapi saya bilang dulu nanti jadi Estella saya. Dari yang gagal tadi, yang harusnya diomongkan sudah selesai ini, nggak punya masa depan si Nando ini, sudah tapi yang diomongkannya apa? Yang mau terjadi. Jadi ibu saya lah orang yang beriman juga. Makanya ibu-ibu karena lebih sering juga kepada anak-anak, mungkin mau bapak-bapak yang tidak terlalu banyak. Mulailah omongkan apa yang kau mau lihat terjadi dalam hidup anak-anak. Mungkin kan kita capek, mungkin ibu capek ya kan? Udah masak, siapkan lagi mungkin perlengkapan suami, ini, tiba-tiba anak bawa masak langsung respon pertama adalah apa? Ngegas ya. Oke, buat Bapak Juan kemarin pas sekali kan? Sampai nanti di dalam sumur pun tak kuat. Tapi ibu-ibu Rosdal tidak ada yang begitu. Ibu-ibu Rosdal semuanya adem, ya kan? Ngomongnya lembut, ya kan? Ya, ibu-ibu Rosdal orang-orang yang tahu prinsipnya. Jadi kita bukan karena apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percaya. Jadi saya berharap ya, dengan firman Tuhan yang paling ini, doa saya setiap kita semua di sini, mari kita sama-sama omongkan apa yang mau terjadi. Kita jangan lupa firman Tuhan. Mungkin ada saudara dengar di
di YouTube, mungkin dengar khotbah Pak Jo, mungkin dengar khotbah hari Minggu, mungkin khotbah di komsel, atau saudara lagi baca Alkitab sendiri, sesuatu yang saudara mau terima, omongan. Dikatakanlah di Roma itu, barang siapa percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, bukan bilang percaya dalam hati dan tutup mulut. Pak, aku percaya kok Pak, tapi aku memang orangnya pendiam. Orang yang percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Hari ini jika engkau percaya, jangan cukup diam dalam hatimu saja, omongkan dia. Omongkan dia. Tahun 2024 tahun pembebasan. Apa yang membelenggu kita tahun-tahun lalu, kita dibebaskan oleh Tuhan tahun lalu. Amin. Jangan cukup percaya dalam hati, tapi omongkan dia dengan mulut kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu lagi, refnya. Lagu terakhir tadi. Terima kasih Bapak yang baik, bersyukur Tuhan. Kami mau percaya setiap pekerjaan yang sudah selesai di Yerusalem. Dulu kau miskin, agar kami semua kaya Tuhan. Kami mau perkatakan itu, kami kaya karena Tuhan Yesus. Kau sudah menanggung semua sakit penyakit kami Tuhan, agar kami sembuh. Kami juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Tanya ke lagu ini, refnya. Terima kasih. Ketika dia berkata, terang-terang itu jadi. Ketika dia berkata, memisahkan air dan daratan, itu terjadi. Ketika dia berkata, sembuh, kesembuhan terjadi. Ketika dia berkata, bangkit, kebangkitan terjadi. Kuasa itu dimanifestasikan lewat omongan Tuhan. Hari ini, marilah kita menjadi generasi-generasi yang mengomongkan firman Tuhan, memperkatakan kedahsyatan Tuhan, memperkatakan kuasa Tuhan. Maka kuasa itu akan dimanifestasikan. Maka kita akan melihat mujizat demi mujizat. Mari kita sama-sama katakan sekali lagi, kasih. Jemaat saja kita sama-sama nyanyikan.
katakan sembuh dalam nama Yesus. Jika engkau hari ini punya keluarga, teman yang kau layani dan belum terima Yesus, kita sama-sama berkatakan hari ini mereka mulai membuka hatinya. Mereka mulai menerima Injil itu. Keselamatan terjadi. Hari ini jika engkau bergumul dalam keuangan, jika engkau bergumul dalam ekonomimu, jika engkau sedang bergumul dengan semua kebutuhan hidupmu, hari ini yang berkatakan berkat-berkatmu. Ada pemenuhan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan yang menggenapi janjinya dalam hidupmu. Dan biarlah omongan kita hari ini bukan hari ini saja, tetapi itu menjadi gaya hidup kita. Akan kedahsyatan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, hari ini kami berkatakan hal-hal yang dahsyat karena itulah prinsip yang Kau ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus sendiri pun mengubah orang dengan omongannya. Simon menjadi Petrus, air menjadi anggur. Omongan-Mu Tuhan yang mengubah. Terima kasih Bapak. Seperti lagu ini tadi, Engkau yang memulihkan hidup kami, membangkitkan roh kami. Kami semakin berapi-api, semakin bersemangat di dalam Tuhan, karena